mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-91 ini didukung oleh para pelaku Jumali Jindra sebagai Kelana Jayansari, Ari Sudiro sebagai Kebu Pandogo, Irma Ispriono sebagai Dewi Raja Kuning, Slamet sebagai Tudung, Stefan sebagai Palitir, Gundin sebagai Rupit, Koni sebagai Memeng, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kapal dagang milik Bapak Wong almarhum yang kini telah dipugar semacam kapal perang itu meluncur melaju mengarungi Sungai Berantas. Tanpa terasa, pelayaran itu telah mencapai kawasan kaki Gunung Kendeng. Kita sudah sampai di mana, Kebu Pandogo? Tampaknya di sebelah kiri kita. Gunung Kendeng. Benar, Gusti. Ada apa, Gusti? Kalau tidak salah, kawasan ini sampai di sepanjang Sungai Berantas di depan itu. Termasuk telatah atau daerah yang dulunya adalah telatah yang balelo terhadap raja. Apakah Gusti akan mengatakan kita harus tetap dalam keadaan siaga penuh? Kewaspadaan itu penting, Pandogo. Dalam hal apapun, di setiap lingkup kehidupan, kewaspadaan itu sepantasnya kita jadikan acuan. Ya, terlebih di medan terasing seperti ini. Baru saja Kelana Jayansari menyudahi perkataannya, sepasang matanya menangkap Nun jauh di tepi sungai, gerumbul semak yang bergerak-gerak. Ia tahu perjalanannya di atas kapal ada yang mengawasi. Kita diikuti dari daratan sebelah sana itu, Pandogo. Benarkah itu, Gusti? Tidak usah cemas. Sebab untuk menyerang kita, mereka membutuhkan sampan atau perahu. Tapi kapal jung kita jauh lebih besar dibandingkan sampan atau perahu. Apakah tidak mungkin mereka akan meluncurkan panah-panah berapi ke arah kapal kita? Ya, itu mungkin saja. Tapi tidak untuk sekarang. Percayalah, mereka butuh persiapan matang untuk mengganggu kita. Mereka? Siapa yang Gusti maksudkan dengan mereka? Ya, sama saja dengan yang kemarin-kemarin kita temui. Laskar tak bernama? Ya. Sang Mas Jayansari, mengapa tak kita tanya saja Laskar tak bernama yang sudah menyerah dan bergabung bersama kita? Percuma saja. Mengapa percuma? Satuan-satuan Laskar tak bernama yang mereka kirim, satu sama lain tidak saling kenal. Jangankan antar kelompok atau satuan. Sedang siapa yang telah menyuruh mereka saja, tidak seorang pun mengetahuinya secara pasti. Oh, begitu rapinya perintah itu diturunkan dan ditindaklanjuti. Iya, harus kita akui. Mereka rupanya lihai dalam soal yang satu ini. Anehnya, mengapa mereka mau diperintah oleh orang yang tidak diketahui? Ya, mereka adalah para pengangguran, rampok, begal, maling, pemerkosa, dan pembunuh. Mana mungkin mereka bisa menolak? Karena perintah itu disertai janji-janji yang muluk dan upah kepeng uang. Apakah sudah pasti, Gusti, bahwa yang berdiri di belakang itu semua adalah Raja Sewaka dari kerajaan Mentawai? Tidak ada kerajaan bawahan lain yang sejak dulu memang senangnya membuat kerusuhan dan memberontak.
Lalu kenapa tidak kita tindak saja, Kang Mas? Aku gemas mendengarnya. Bukti-bukti nyata belum ada pada kita. Dan lagi, kekuatan kita jauh di bawah kekuatan mereka. Kecuali kita dibantu baik oleh kerajaan Kediri maupun Jenggala. Kang Tudung. Oh, iya. Ya. Bagaimana hasil pekerjaan pengintaanmu, Palibir? Kapal Dung itu melaju terus dan terus. Tapi kemana? Sebagai mata-mata, kamu harus jelas memberikan laporan pengindahan. Karena berdasarkan laporanmu, kami semua baru bisa bergerak dengan leluasa. Sepertinya kapal itu tidak akan jauh dari bendungan Kamalakian. Dekat Waringin Sapta. Jadi sebaiknya kita hadang di sana, Kakang. Rupit, jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Pikiranmu itu memang sempit dan terbatas. Pantas kau diberi nama Rupit yang artinya sempit dan terbatas. Tetapi memang... Sudah. Biar Palipir saja yang memberi laporan pengintaian. Palipir, teruskan laporanmu. Baik, Kang. Kapal dagang itu rupanya sudah dirubah jadi semacam kapal perang. Iya. Terlalu tangguh bila kita menghadangnya hanya dengan sampan atau perahu. Iya ya. Berapa jumlah orang yang berada di atas kapal itu? Maaf, Kang Tudung. Kami berdua belum bisa memperkirakannya. Kalian berdua sebagai prajurit sandi. Seharusnya sudah dapat memperkirakan jumlah musuh meski itu baru perakiraan. Kang. 100 atau mungkin lebih. Iya benar. Kira-kira 150. Iya. Tidak lebih dari 150, Kang. 150 itu bukan jumlah yang sedikit. Apalagi bila mereka terlatih. Ada perempuannya, Kang. Cantik-cantik dan tubuhnya montok. Kamu ini. Perempuan itu dari mana? Sepertinya mereka para laskar juga, Kang. Oh, kalau begitu, mereka terdiri dari laskar wanita dan laskar pria, iya? Benar, Kang. Jelas kalau begitu. Ya, jelaslah sudah, ya. Apanya, Kang, yang jelas? Mereka adalah prajurit-prajurit terlatih, ya, atau jangan-jangan prajurit atau laskar sewaan. Laskar atau prajurit sewaan dari mana, Kang? Dan lagi, siapa yang menyewanya? Kalau tidak Kediri, tentunya Jenggala. Jika Jenggala, tentunya untuk mengamankan upacara penobatan raja. Dan seandainya Kediri, pastilah dalam upayanya mencegah serbuan kerajaan pimpinan kita, Mentaun. Apakah mungkin Kediri sudah tahu bahwa dirinya akan diserang? Bukankah berita-berita yang tersebar ialah dikirimnya satuan-satuan laskar tak bernama untuk mengacaukan penobatan di Jenggala? Mereka juga punya telik sandi seperti kita. Jadi apa yang kita rencanakan mungkin sudah mereka dengar. Lalu apa tugas kami selanjutnya, Kang? Kau dan Rupit terus ikuti kapal itu dari tepian Sungai Berantas. Dan aku akan pergi melapor pada Baginda Sewaka di Mentaun. Baiklah. Kalau begitu kami akan segera menuju tempat itu. Permisi, Kang. Kami berangkat, Kang. Ya. Berhati-hatilah. Dan ingat, Kelana Jayeng Sari bukanlah nama kosong. Palipir dan Rupit adalah dua prajurit sandi utusan kerajaan Mentaun. Keduanya di bawah pimpinan Tudung sebagai kepala prajurit sandi di Mentaun. Selesai kedua anak buahnya melapor dan kini ditugaskan kembali. Tudung masih diam di tempat, menimbang-nimbang. Kapal dagang itu sudah diubah menjadi semacam kapal perang. Pintar juga Kelana Jayeng Sari itu. Ya, yang menjadikan aku heran. Siapa sebenarnya Kelana Jayeng Sari itu? Dari manakah dia? Kerajaan Galuh, kerajaan Barat, Wuratan, atau Wengkeryan? Ya. Nama-nama kerajaan itu adalah tempat di mana dahulu para lawan Erlangga mencari suaka. Tempat berlindung maupun mencari bantuan dana maupun kekuatan bersenjata. Mungkinkah dia berasal dari sana? Setidak-tidaknya anak cucu keturunannya. Tapi kalau benar berasal dari salah satu tempat itu, bagaimana mungkin Baginda Sewaka tidak mengenalnya? Bukankah tempat-tempat itu yang sekarang ini diajak bekerja sama oleh Baginda Raja Sewaka?
Aku harus terlebih dulu melapor pada Baginda Raja Sewaka. Aku harus ke Mentaun. Bulan mengambang di angkasa raya. Pada saat-saat seperti itu, dulunya Panji dan Maimai berlatih ilmu pedang kembarnya di bawah asuhan sang guru Bapak Wong. Namun malam itu, keduanya tidak berlatih ilmu pedang kembar, melainkan tengah berdiri di anjungan kapal sambil menikmati indahnya panorama malam di atas sungai Peranta. Dulu, saat-saat seperti ini, kita berlatih dan dilatih almarhum Bapak Wong ilmu pedang kembar. Aku terkesan sekali, karena waktu itu aku sedang dalam keadaan tidak menentu. Kakang Jayasari, bukankah waktu itu Kakang sedang menanti jawaban cinta seseorang? Iya. Tapi... Bukan maksudku menguak luka lama, Kakang. Tidak mengapa, adik Memeng. Terus terang, waktu itu pun aku Sebenarnya apa? Kenapa tak kau lanjutkan? Tidak apa-apa, Kakang. Kenapa sulit berterus terang? Bukankah sekarang ini aku adalah kakakmu? Tidak. Sudahlah, itu kan masa lalu. Terus terangnya kau jatuh cinta padaku, begitu bukan? Kakang, itu kan masa lalu. Iya. Sudah Cinta memang milik siapa saja, Mei, tanpa kecuali kau dan aku. Dan setiap orang mempunyai rasa cinta. Entah itu cinta terhadap negara, cinta pada adik atau kakak, cinta terhadap suami atau istri, dan tentunya cinta terhadap orang yang kita taksir. Cinta mampu mengalahkan segalanya, bahkan keinginan pribadi. Maksud Kakang? Karena cinta, dan oleh sebab cinta itu sendiri, seseorang rela dan bersedia mengorbankan dirinya, nyawanya, buat orang yang dikasihinya. Apakah begitu keadaan Kakak Angga ini, Kakang? Ya. Maafkan aku, Kakang. Aku sama sekali tidak bermaksud Membuka luka lama? Itu bukan luka lama, Mei, tapi justru sebaliknya. Masa-masa yang penuh madu. Awas, Mei. Panah bersuara. Dari siapa? Tepat di atas kepala Mei, sebuah panah mendesing dan menancap di kayu tiang layar. Batang anak panah itu dililit sekucuk rontal. Kepada siapakah surat itu ditujukan? Dalam sekali panah ini menancap di tiang layar. Ini membuktikan bahwa si pemanah berkekuatan tinggi. Sebuah ancaman kah? Sebentar, aku baca dulu. Dan lanjutkan perjalanan. Atau kau berikut seluruh anak buahmu tewas terbakar di kapal ini. Wah! Berani benar dia menyuruhku menghentikan perjalanan. Bahkan mengancam hendak membakar kapal ini. Ku peringatkan kepadamu berikut seluruh anak buahmu. Jika perjalanan masih dilanjutkan, maka belum lagi kapalmu tiba di bendungan Kamalaknya. Kau sudah terpanggang matang. Begitu juga anak buahmu. Sayangilah nyawamu dan anak buahmu. Sekian. Siapa pengirim rontal ini? Aku nyatakan pengirimnya adalah seorang pengecut. Karena tidak berani menyebut jati dirinya. Apakah bukan dari seterunya kerajaan Mentaun, Kakang? Bisa ya, bisa juga tidak. Mengapa begitu? Jika ya, jelas dia akan membinasakan kita sebelum pelayaran sampai ke bendungan Kamalagian, dekat Waringin Sapta Tulungagung. Jika tidak? Rontal ini memperingatkan kita agar jangan dulu melanjutkan pelayaran. Karena di depan sedang disiapkan penghadangan oleh musuh-musuh kerajaan. Lalu, apakah kita harus menepi bersandar di daerah ini? Telatah kaki Gunung Kendeng ini dulunya termasuk wilayah yang balelo terhadap medang keuripan baru semasa zaman Sri Maharaja Airlangga. Apakah setelah 100 tahun lebih, tanah ini akan tetap tidak setia terhadap raja, Kakang? Kurun waktu belum tentu mampu meredakan sifat angkara murka dari para durjana. Sebab kejahatan dari zaman ke zaman akan tetap ada dan selalu ada di sekitar kita. Andai pun kita menepi untuk berlabuh di daerah ini, belum dijamin keadaan akan aman. Bahkan mungkin mereka akan mengepung kita. Lalu,
Bagaimana kesimpulan Kakang? Lanjutkan perjalanan. Pagi itu, suasana kerajaan Mentaun tampak sibuk. Beberapa kelompok laskar hilir mudik di pelataran istana. Beberapa puluh lagi bergerombol setempat-setempat seperti sedang mendapat briefing atau pengarahan. Dan beberapa lagi sibuk membersihkan atau mengasah senjata. Mentaun sedang bersiap. Ya, bersiap bergerak menuju kerajaan Kediri. Penyerbuan besar memang sedang disiapkan oleh Raja Sewaka dari Mentaun untuk menguasai kerajaan Kediri. Mengapa Kediri dan bukan Jenggala? Maha Menteri Surengpati Hamba Sri Baginda. dan Senopati Pragolo. Siap, Sri Baginda. Mengapa kerajaan Kediri yang akan kita serang dan serbu? Iya, karena Kediri adalah kerajaan besar di tanah Jawa ini. Jenggala juga kerajaan yang tidak kecil. Namun secara strategis, Kediri kita kuasai, maka Jenggala pun akan terkuasai. Hamba Sri Baginda. Sekarang aku ingin tahu, sebelum pasukan dari Mentaun sendiri kita berangkatkan, apakah dari kerajaan-kerajaan bawahan lainnya telah bergerak menuju sasaran? Hamba Sri Baginda. Pasukan-pasukan dari kerajaan kecil dan bawahan yang menjadi seteru kita telah mulai bergerak menuju sasaran. Kerajaan-kerajaan itu antara lain yang sekarang ini ada di telatah bekas kerajaan Galuh, Wengker, Kuratan, dan kerajaan Barat. Bagus. Bagus. Bahkan mereka bergerak begitu perintah turun. Mereka tidak suka menunggu waktu. Bagus. Bagus sekali itu. Kemungkinan besar sekarang ini mereka telah menempati posisi-posisi pengepungan. Lalu, untuk satuan-satuan laskar tak bernama? Hamba Sri Baginda, satuan laskar tak bernama sekarang telah memasuki Jenggala. Memang harus diakui, tidak semua satuan dapat menembus penjagaan yang ada di luar kota Raja Daha. Namun setidaknya, kerusuhan pada hari penobatan akan mampu menggagalkan penobatan Raja Jenggala itu. Ya, begitu yakinnya Senopati Pragolo terhadap satuan-satuan laskar tak bernama. Ampun Sri Baginda, setidaknya serangan mereka dalam kerusuhan hari penobatan akan mampu mengalihkan perhatian dari serangan besar yang sedang kita siapkan. Terlebih, hamba mendengar bahwa kerajaan Kediri mengirimkan pasukan ke Jenggala membantu keamanan dan ketertiban jalannya upacara penobatan. Iya, benar. Bahwa sasaran utama kita adalah menyerbu dan menyerang Kediri. Jenggala hanyalah sasaran pengalian. Ampun Sri Baginda. Iya, ada apa Maha Menteri Surengpati? Seperti yang pernah hamba sampaikan terdahulu, ternyata pengerahan satuan laskar tak bernama memang benar-benar tidak manusiawi. Mengapa begitu Surengpati? Pertama, mereka terdiri dari para maling, begal, perampok, para pemerkosa dan pembunuh, para pidana pati yang menurut hamba masih bisa dibimbing dan diarahkan hidupnya untuk mencapai kebenaran. Mereka juga butuh hidup yang layak, sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Namun, ampun Sri Baginda, rupanya pengiriman laskar tak bernama itu hanyalah tidak lebih dari pelaksanaan hukuman mati bagi mereka di Medan Laga. Iya, memang benar demikian yang mulia Maha Menteri. Karena mereka adalah para penjahat yang selalu bikin resah masyarakat. Sudah sepantasnya mereka mati demi menebus kesalahan dan dosanya selama ini. Tidak begitu sebenarnya. Yang lebih harus diperhatikan ialah bahwa kita membutuhkan tenaga-tenaga pendobrak atau pembuka jalan ke arah yang hendak kita capai. Dan tenaga pendobrak atau pembuka jalan itu tidak harus prajurit, diusahakan orang biasa yang sudah terkenal keberaniannya. Dan untuk itu, pilihan jatuh kepada para pidana pati. Sedangkan prajurit baru akan kita kerahkan sekarang ini, yakni penyerbuan atau penyerangan yang sebenarnya pada kerajaan Kediri. Hamba Sri Baginda. Baiklah, karena kita akan menghadapi perang yang besar, maka persiapan janganlah tanggung-tanggung. Bentuk juga satuan tersendiri yang diambil dari para pendekar mumpuni, tangguh, sakti mandraguna, dan tidak mengenal takut. Satuan ini akan mengawal dan berada di sekelilingku. Hamba Sri Baginda, titah akan dilaksanakan. Ampun Sri Baginda, Yang Mulia Maha Menteri dan Senopati. Kau Tudung bukan? Pimpinan prajurit Sandi? Benar Sri Baginda. Tudung pimpinan prajurit Sandi yang hamba tugaskan mengintai daerah tepian Sungai Brantas. Begitu. Bagus. Ayolah Tudung, laporkan apa yang telah kau ketahui. Hamba Sri Baginda. Aturlah pernapasanmu Tudung. Kau seorang prajurit bukan? Begini Sri Baginda. Hamba
Hamba mendapat laporan 2 prajurit sandi kita bahwa sekarang ini di atas Sungai Berantas ada sebuah kapal jung bermuatan sepasukan prajurit. Kapal jung itu tadinya adalah sebuah kapal dagang. Bermuatan sepasukan prajurit? Hamba Sri Baginda. Prajurit-prajurit itu berasal dari mana dan kemana tujuannya? Dan apakah ada panji-panji berkibar di atas tiang layarnya? Kira-kira dari kerajaan bawahan mana? Apakah mereka prajurit musuh? Prajurit-prajurit itu tidak diketahui dari mana dan hendak kemana. Tak ada tanda-tanda yang bisa kita kenali. Kalau begitu mereka tidak berbahaya. Mengapa harus dicurigai? Tetapi pimpinannya bernama Kelana Jayeng Sari. Pasukan itu terdiri dari laskar wanita dan laskar pria. Kelana Jayeng Sari. Siapa dia? Ampun Sri Baginda. Kelana Jayeng Sari cukup dikenal di tengah masyarakat. Terutama dan khususnya membela kaum lemah yang tertindas. Kelana Jayeng Sari pula yang telah membunuhi banyak satuan laskar tak bernama. Mencegatnya di tengah perjalanan dan membantai habis satuan-satuan yang kita kirimkan. Lalu dia itu bekerja untuk siapa dan atas nama apa? Bekerja untuk para Kawulo dan rakyat banyak. Atas nama dirinya sendiri, Kelana Jayeng Sari. Itu yang hamba ketahui. Bekerja untuk orang banyak dan atas nama dirinya sendiri. Benar, Sri Baginda. Tidak mungkin. Mustahil. Aku tidak percaya kalau dia hanya sekedar kesatria Kelana. Pasti ada kekuatan yang berdiri di belakang kegiatannya. Lalu bagaimana, Sri Baginda? Hentikan dia. Hancurkan. Perintah Raja Sewaka, hentikan dan hancurkan Kelana Jayeng Sari berikut pengikutnya, telah dikeluarkan. Kerajaan Mentaun sendiri sedang bersibuk diri menyiapkan serangan besar-besaran terhadap Kediri. Beberapa pasukan dari kerajaan bawahan yang bersekutu dengan Mentaun telah mendahului bergerak menuju Semberang. Ia tidak yakin jika Kelana Jayeng Sari bekerja sendiri dan demi dirinya sendiri. Dia berpendapat dan berpikiran, pasti ada pihak lain yang memerintahkan Kelana Jayeng Sari bergerak mengadakan pembersihan. Serta-merta ia perintahkan Senopati Praggolo menghentikan dan menghancurkan pelayaran itu. Apa lagi, Tudung? Hamba Gusti Senopati. Menghentikan pelayaran Kelana Jayeng Sari dan menghancurkan kapal perangnya. Benar, Gusti. Ini tidak mudah, Tudung. Apalagi santer terdengar kesatria Kelana itu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Benar, Gusti Senopati. Banyak laporan masuk pada hamba yang mengatakan bahwa Kelana Jayeng Sari adalah pendekar seipi angin. Mampu berada dimanapun dalam waktu singkat dan cepat. Kemampuan bermain pedangnya pun cukup tinggi. Bahkan ada yang mengatakan, dia pun dikenal sebagai pendekar Pangeran Pedang Halilintar. Sekarang ini, dia ada di mana? Pelayarannya tengah mencapai lembah kaki Gunung Kendeng. Lalu, di mana kira-kira kita bisa menghentikan laju kapalnya? Kapal itu tentu akan menuju bendungan Kamalagian di dekat Waringin Sapta Tulungagung. Kalau begitu, hentikan dia sebelum masuk sampai ke bendungan Kamalagian. Gempur habis-habisan. Kurung dan giring masuk ke bendungan. Hancurkan mereka di sana. Hamba Gusti Senopati. Bawalah pasukan sebagaimana kebutuhan. Ingat, Sungai Berantas harus sudah bersih sebelum kapal-kapal jung kerajaan bawahan sekutu kita melewatinya. Sungai Berantas sebentar lagi akan ramai oleh kapal-kapal jung yang bergerak menuju wilayah kerajaan Kadiri. Hamba Gusti Senopati. Penyerbuan ke kerajaan Kadiri akan melewati 2 jalan, darat dan air. Kemungkinan besar yang melalui sungai akan lebih cepat sampai ke tempat sasaran daripada yang melalui darat. Sebab itu, menjadi tugasmu membersihkan Sungai Berantas dari apapun juga, termasuk Satria Kelana itu. Hamba Gusti Senopati. Laksanakan. Siap laksanakan.
Sementara pada malam itu juga di atas Sungai Berantas, kapal Jung yang ditumpangi Kelana Jayeng Sari bersama pengikutnya dengan jumlah yang cukup banyak terus melaju mengarungi sungai menembus kegelapan. Bulan mengambang di langit biru, kadang timbul tenggelam di atas mega-mega. 1000 bintang mengiringi pelayaran, dan di atas geladak tampak berdiri beberapa orang, antara lain Kelana Jayeng Sari, Kebo Pandogo, Dewi Ragil Kuning, Mei, dan 2 prajurit pengawal yang kini ditunjuk sebagai panglima perang, yakni Gagak Seto dan Bandil Biru. Sepanjang sungai ini mulai menyimpan dan mengundang pertanyaan. Aku mencurigai keadaan ini. Di tepian sebelah sana tuh, mulai banyak gerumbul semak yang bergerak-gerak. Ya, geraknya itu seiring dengan kapal kita yang maju. Kalau jelas mereka manusia, bukan binatang malam. Mengapa tidak menepi saja dan kita beri pelajaran mereka, Kang? Tidak semudah itu, Dimas Ragil Kuning. Ada kemungkinan itu adalah perangkap. Jika kita ke sana dan terjebak, mereka akan dengan mudah memporak-porandakan kita dan menguasai kapal ini. Iya. Kita memang mesti berpikir sekian kali lipat sebelum bertindak. Karena medan ini jelas mereka kuasai seluruhnya. Sedangkan kita hanya pendatang yang asing dengan lingkungannya. Jalan satu-satunya, kita tetap bertahan di atas kapal ini. Jangan terpancing turun ke darat. Hidup mati kita bersama dengan kapal ini. Kita pertaruhkan kapal ini sampai tetes darah penghabisan. Andai pun harus mati, biarlah kita semua gugur bersama terbakarnya kapal ini. Ancaman atau peringatan dari panah bersurat itu rupanya ada benarnya, Kakang. Iya, dalam keadaan seperti ini, apapun harus kita waspadai. Kita tidak boleh lengah. Sedikit saja kelengahan itu ada pada kita. Tidak ayal lagi nyawalah tanggungannya. Kalian mengerti? Iya, kami mengerti. Kebo Pandogo? Iya. Perintahkan 2 panglima kita untuk membagi pekerjaan meronda. Hamba Gusti. Gagak Seto dan Bandil Biru. Hamba yang mulia. Aturlah tugas pengawasan. Bagi dalam 3 tahapan. Siang, malam, dan pagi. Siap yang mulia. Awasi dengan cermat kiri dan kanan tepian kapal. Jangan sampai ada penyelam gelap menaiki lambung kapal ini. Hamba yang mulia. Sebaiknya kalian bagi. Gagak Seto mengawasi lambung kiri dan kanan kapal. Sedangkan Bandil Biru mengawasi tepian Sungai Berantas baik sebelah kiri maupun kanan. Waspadalah. Gerumbul semak di tepian itu bergerak-gerak semakin cepat dan banyak. Mungkin mereka mengikuti gerak lajunya pelayaran kita. Hamba yang mulia. Siap kerjakan. Kakang Gagak Seto, tampaknya kita akan menghadapi pertempuran besar, Kang. Sepertinya begitu, Adi Bandil Biru. Karena itu, kita harus berhati-hati benar. Jangan lepas kewaspadaan terhadap sekeliling. Sewaktu-waktu bisa terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Sebenarnya secara tak sengaja, pelayaran kita sudah memasuki wilayah Kediri, Kang. Rasanya begitu. Tetapi kita tak perlu cemas. Gusti Jayeng Sari tentu telah memperhitungkannya. Permukaan sungai tenang. Angin berhembus sepoi-sepoi. Rembulan di atas kita pun bersinar terang. Suasana yang indah, syahdu, dan menyejukkan ini bisa saja sewaktu-waktu berubah menjadi gempita peperangan. Denting pedang, rintih dan erang kesakitan. Teriakan nafsu membunuh
dan udara bau anyir darah. Sudah, Ladi. Mari segera kita bagi para prajurit untuk bertugas pagi, siang, dan malam. Baik, mari Kang. Kita tinggalkan kerajaan Mentaun yang sedang sibuk menyiapkan suatu serangan besar terhadap Kediri. Kita tinggalkan juga sejenak Kelana Jayeng Sari yang bersiaga di atas kapal yang sudah dirombaknya menjadi sebuah kapal perang di Sungai Berantas. Kini kita beralih ke kota Raja Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Malam baru saja meninggalkan persada. Pagi cerah pun datang mengembang, merekah, mewarnai cuaca istana Kediri. Pagi yang cerah itu, Dewi Sekartaji yang baru beberapa hari tiba di istana tampak tengah menghadap Kanjeng Romo bersama Ibunda Permaisuri. Ananda datang menghadap Kanjeng Romo dan Ibunda Permaisuri. Sembah hormatmu aku terima, Sekartaji putriku. Ibunda pun menerima sembah hormatmu, Nduk. Terima kasih Kanjeng Romo dan Ibunda Permaisuri. Ananda senantiasa merindukan suasana semacam ini selama Ananda berada jauh di luar istana, baik di Gunung Wilis maupun sepanjang perjalanan pulang kembali ke istana. Ya, sekarang kita sudah berkumpul kembali, bukan? Romomu ini senang, bangga, dan kagum padamu, Nduk. Tentunya Dewi Sekartaji sekarang bukanlah Dewi Sekartaji yang dulu-dulu. Kanjeng Romo ini? Bukankah begitu, Dinda Permaisuri? Benar, Kanda Prabu. Aku pun melihatnya. Sepintas kilas, tentulah orang akan memandang Dewi Sekartaji, putri kita ini, seorang yang lemah lembut, santun, manis dan manja. Namun begitu ada lelaki yang berniat dan bersikap kurang ajar, pastilah dia akan kena batunya. Sudahlah Kanjeng Romo, Ibunda Permaisuri, saya jadi malu. Lalu ada apa ini? Ada apa kok pagi-pagi sudah menghadapi Romo dan ibundamu? Benar, Nduk. Ada apa? Kok pagi begini kau sudah berniat mengajak bicara kedua orang tuamu? Ampun Kanjeng Romo, seandainya kedatangan saya kurang tepat waktu atau bukan saatnya, saya mohon maaf. Oh tidak, tidak begitu putriku. Maksud Romo ini cuma sedikit heran. Mengapa pagi ini kau sudah ingin bicara pada kami, orang tuamu? Itu saja. Karena hal ini kan bukan kebiasaanmu. Saya hanya bermaksud agar pembicaraan tidak terpotong oleh kesibukan Kanjeng Romo selaku Ingkang Jumeneng Noto. Oh, jadi sebab itukah hingga kau datang lebih awal dibanding para punggawa lainnya? Dalam Kanjeng Romo. Baik, bagus, bagus. Silakan Sekartaji, bicaralah. Nah anakku, Romomu sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Ayo, bicaralah. Dewi Sekartaji tak segera membuka mulut menyuarakan apa yang menjadi kehendaknya, impiannya, dan harapan-harapannya. Sementara itu, kerajaan-kerajaan bawahan yang berseteru dengan Mentaun telah mengirimkan pasukannya mengepung Kediri. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dikatakan Dewi Sekartaji sepulangnya dari Gunung Wilis? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.